Gunung Slamet, atap tertinggi di Jawa Tengah, dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Namanya bukan sekedar sebutan, tapi doa. Slamet berarti selamat, seolah gunung ini ingin menjaga siapapun yang mendakinya. Di balik beratnya langkah, setiap tapak membawa kita lebih dekat dengan keheningan dan kebesaran Sang Pencipta. Mendaki Slamet bukan hanya soal menaklukkan jalur, tapi juga menaklukkan diri sendiri. Di sini kita belajar ikhlas, sabar, dan bersyukur. Karena di puncak tertinggi Jawa Tengah ini, setiap orang pulang bukan hanya dengan foto, tapi juga dengan jiwa yang lebih kuat. Ya, amsyong deh, kita kena macet parah banget, sebel. Dan guys, kita berangkat pada saat demo dan akhirnya public transportation chaos semuanya. Ini perjalanan yang sangat-sangat berharga. Kita OTW dari jam 3:30 baru bisa sampai di Jatinegara itu jam berapa? 19.50. Bayangin, kita ganti Grab udah hampir 4 orang. Terus habis itu akhirnya kita udah bisa sampai ke Jatinegara. Gila kalau kita ganti kereta dari jam 18 kita hangus, kita akhirnya beli lagi di Jatinegara jam 10. Oh my god, keren banget sih. Buat kalian wajib nonton ini ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, please banget. Welcome to my vlog. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kemarin yang udah nonton di Lawu. Hari ini kita akan bersenang-senang kembali di atap Pulau Jawa Tengah. Seperti janji kita, yaitu tahun ini kita hajar atap-atap. Hajar atap-atap kali ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah punya kesempatan buat mencoba menikmati keindahan alam dari puncak Jawa Tengah ya. Jadi tapi istimewanya adalah hari ini kita bener-bener mau ditemani manja tahu. Sini sayang, hai sayangku, sini. Begitu bener-bener cewek semuanya dan gak ada yang cowoknya cuman porter aja. Jadi kita akan buktikan kepada kalian perempuan itu bisa naik gunung dengan persiapan yang ada, persiapan fisik yang ada. Jadi gak cuman laki-laki doang yang bisa kita emansipasi wanita, kita bisa menikmati alam dengan cara kita masing-masing. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jadi ini kita udah persiapan buat ke Slamet Bambangan. Nanti kita akan memutuskan menggunakan ojek. Untuk membantu apa? Menggunakan ojek untuk membantu warga sekitar. Itu alasannya, bukan yang lain, bukan kan? Bukan yang lain. Kalian tahu bang? Iya, ini baru kali ini lagi kita pakai ojek. Kemarin kita nggak pakai ojek ya, kita kan kuat banget kita kan. Iya, kita mah tangguh. Ini mah ojek karena buat membantu aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sebelum pendakian dimulai, kita diberikan briefing singkat oleh porter kami. Briefing ini berisi jalur yang akan kita lalui dan kapan kita camp. Loh kok aku baru nyadar ternyata baju aku sama dong sama Mas Japra. Sebelum kita mulai pendakian ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys, karena doa sederhana di alam terbuka itu terasa lebih jauh dalam karena kita benar-benar dekat dengan kebesarannya. Pak Dewi Gunung Slamet, berangkat! Akhirnya pendakian ini dimulai. Langkah pertama selalu terasa ringan, canda tawa terdengar di sepanjang jalan. Namun kita tahu semakin tinggi jalur semakin besar pula tantangan. Jadi kita dari base camp Kang Oji, kita harus naik dikit ke gerbang selamat datang pos pendakian Slamet
via Bambangan. Deket sih dari base camp, jadi aman. Mobil. Aku udah pegel, weh. Mobil. Aman. Nanti kita naik ojek. Hahaha. Tapi sayangnya di sini tuh minim homestay. Ada sih homestay tapi harganya nggak masuk di kita, terlalu mahal. Gerbang pendakian selamat via Bambangan. Doain kita semua sukses. Pendakian ini menjadi pendakian yang fun, happy, dan kita selamat. Oke, amin. Berangkat selamat, pulang selamat. Berangkat tadi di sana. Oke, kita lagi ngantri ojek. Berdebu guys, pas banget. Kalian kesini harus pakai masker sih. Ini lagi anginnya wow. Siang ini kita dipandu sama Pak siapa Pak? Masuk YouTube. Pak Hadi Purnomo. Pak Hadi Purnomo akan nganterin kita ke pos 1 Gunung Slamet via Bambangan. Stay terus ya. Banget parah. Ini lebih ekstrim daripada swimming. Astaga, makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Semoga sukses ya Pak. Kita udah sampai di pos 1. Harga ojeknya 70.000 kalau sampai pos 1 ya teman-teman ya. Jadi coba ya kita dengarkan pendapat teman-teman semuanya. Gimana ojek? Nggak ngerti aku, yang penting nyampe. Gimana ojeknya? Luar biasa, aku aja yang udah biasa peluk abang-abang Gojek, aku pegang, aku peluk. Edisi sekarang peluk abang Gojek. Yang ini. Tuh, itu satu lagi. Kak, gimana Kak? Aku naik Gojeknya capek. Kita setelah dari ojek, kita lanjut naik dari pos 1. Kita nanti rencana camp di pos 5. Jadi for your information, hari ini tuh anginnya tuh buantar banget, kenceng banget. Jadi buat kalian yang naik itu harus ekstra hati-hati. Yang pertama adalah debu, yang kedua adalah dahan-dahan jatuh. Itu lumayan ya Bun, kalau dahan-dahan jatuhnya agak gede kan, amsyong ya Bun. Nah, moga-moga selamat
berangkat selamat, pulang selamat. Itu adalah slogan kita. Panas sih, alhamdulillah. Semoga kita dapat cerah. Kita berempat, kita totally berempat, hanya cewek semua. Kita pakai porter 2. Porternya kita alokasikan untuk logistik, air dan tenda saja. Barang pribadi kita bawa masing-masing. Dan infonya hari ini itu ada yang dievakuasi di Gunung Slamet ini. Balik lagi ya teman-teman ya. Mungkin kalian nonton kayaknya seru ya naik gunung. Seru ya naik gunung, ya emang seru. Seru banget. Seru sekali. Tapi yaitu jangan sampai lupa diri. Tetap kita harus mempersiapkan fisik, itu nomor pertama. Gak bisa kamu naik gunung, even itu bukit, tapi kamu gak olahraga. Yang ada kamu muntah, kamu kecapean, dan gak bisa menikmati perjalanan gitu. Jadi tetap ya, buat kalian yang mau naik gunung, mencoba naik gunung atau mencoba trekking, tapi kalian harus persiapkan diri, olahraga, minimal lari. Buat treknya sih nanjak, tapi positifnya adalah di sini banyak pohon-pohon yang menaungi, jadi nggak terlalu nggak terlalu panas. Ini panas teman-teman, benar-benar panas. Tapi kan ada pohon-pohon, jadi lumayan teduh. Oh ya, for your information, aduh aku pilek banget. Ini kayaknya gara-gara debu. For your information, Bambangan ini adalah traktor pendek dari Gunung Slamet. Nah, dari sini nih, pendek itu bukan berarti deket. Ya emang deket, tapi semakin deket gunung itu akan semakin elevasinya gila-gilaan. Itu, maka semakin jauh, maka semakin dia landai. Tapi menurutku kita kemarin ke Laut Via Toto ya. Via Toto kan jalur panjang juga ya. Itu sama aja. Gak tau deh, puyeng. Dari pos 1 kita ketemu, nggak tahu. Kayaknya pos Bayangan, tapi nggak tahu. Pos Bayangan atau pos 2. Kita break dulu di sini ya. Break dulu. Kita break dulu bentar. Di sini kita minum-minum dulu. Treknya sih sejauh ini aman, cuma nanjak. Ya kembali lagi, Bambangan itu kan trek terpendeknya Slamet, jadi jangan mengharapkan ada bonus. Tuh, kita break dulu di sini, minum-minum bentar, atur nafas, baru kita jalan lagi. Aku nggak tahu ini pos berapa. Kayak Bayangan sih, pos Bayangan. Ya, aman. Kak Meta keren sih, keren dia, keren. Di sini kita lanjut dari pos Bayangan ke pos 2. Gunung selalu punya cara untuk mengajarkan banyak hal tahu. Dari jalur menanjak kita belajar sabar, dari kabut tebal kita belajar percaya, dan lelah kita belajar kuat. Ingat guys, puncak memang jadi tujuan, tapi bukan itu yang utama. Akhirnya kita sampai di pos 2. Tadi ternyata pos Bayangan, pos 2 Bayangan. Dan finally kita udah sampai di pos 2. Bagi kalian yang penasaran, treknya aman kok. Halo Mbak, treknya aman banget. Aku seneng banget. Pokoknya big thanks banget sama teman-temanku. Mereka udah semangat. Kameta full dari pos 1 sampai pos 2. Istirahat cuma 5 menit di pos Bayangan.
Keren. Nah, itu teman-teman, jadi pentingnya buat kalian sebelum pendakian itu harus siapkan fisik, karena fisik itu ya fisik mental ini harus dijaga, kalau enggak ya meletre lah gitu. Akhirnya kita udah sampai di pos 2. Yeay, keren, ramai juga tau. Kak, bernafas. Pos 2. Pos 2. Bang. Pos 2. Pos 2. Mantap. Gimana treknya? Lumayan. Tapi menurutku pribadi lumayan. Lau sih ya. The winner is Lau Via Ceto. Karena mungkin hujan. Kalau ini hujan kayaknya Iya, kalau ini hujan kayaknya juga sama. Tapi lagi sedih aku kalau ini hujan. ada yang evakuasi. Lagi-lagi ya teman-teman ya, aku ingatkan ke kalian, naik gunung itu bukan just CapCut, just CapCut terus foto-foto estetik, bukan. Oke guys, kita udah selesai istirahat di pos 2. Estimasi dari pos 1 sampai dengan pos 2 itu 1,5 jam sampai 2 jam, tapi kita bisa tempuh 1 jam. Hooray! Tapi kembali lagi, pendakian itu bukan bicara tentang siapa cepat sampai, tapi bicara tentang siapa yang masih bertahan dalam kesusahan. Itu esensial pendakian, anjay. Udah ya. Pos 2, selamat siang, Bang. Oke. Kalian mau lihat treknya kayak gimana? Kayak gini nih treknya nih. Kalau dipikir-pikir sih kayak itu loh, kayak Merbabu via Swanting. Mirip banget. Koyo apa ya? Naik-naiknya juga mirip. Tapi oke lah. Kita udah dibantai sama Lau Via Ceto sih. Ini sih masih aman menurut kita. Dan di samping pula kita persiapan fisiknya lumayan effort untuk mempersiapkan atap Jawa Tengah ini. Hutannya tuh keren, tapi aku kok lebih seneng hutannya Gunung Gede ya. Iya, Gunung Gede tuh hutannya tuh kayak langsung kayak adem, panjang, terus hutannya itu loh indah. Even hutannya doang itu indah banget gitu. Hutannya ngangenin ya, bener. Hutannya ngangenin banget Gunung Gede. Via Putri ya. Kalau Cibodas kita belum pernah. Kayak udah langsung kayak wow, damai banget gitu. Sama cicitan burung. Sama kalian tahu Garengpong nggak sih? Garengpong tuh kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Coba kalian komen ya. Garengpong itu apa? Kalau di bahasa kalian. Tonggeret. Itu is the best sih. Suara alam yang sangat amat membuat tenang hati dan sanubari. Cilah. Halo guys, hati-hati ya buat kalian di Slamet Pia Bambangan ini. Ada beberapa tumbuhan yang memang kalian harus aware. Yang pertama adalah jelatang. Di sini banyak banget jelatang, tapi banyak juga poh-pohan. Poh-pohan itu yang sering aku bahas di pendakian-pendakian, itu adalah bahan makanan buat
biasanya itu dilalap gitu ya kalau orang Sunda. Tapi popoan itu dia sama banget kayak jelatang. Bedanya dia ada bulunya kalau jelatang. Coba kita lihat ya. Nih, ini jelatang nih. Ada bulu. Kalian lihat. Ada bulu kan? Tapi kalau kalian lihat ini itu popohan, dia nggak ada bulunya. Ini jelatang. Sama kan? Mirip-mirip kan? Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman. Tolong bedakan antara popohan dan jelatang. Lumayan juga kalau kena jelatang. Kalian ini. Oh, kita sampai di persimpangan. Oh, iya. Persimpangan jalur Bambangan sama jalur Dipajaya. Tuh. Lanjut yuk. Seru sih. Di Slamet ini kalian harus coba. Tapi kalian harus persiapan fisik ya, jangan enggak persiapan fisik. Bagi kalian yang menonton vlog aku, tolong kalau kalian pengen naik gunung, kalian harus persiapan fisik ya. Tidak boleh tidak persiapan fisik sama sekali. Itu haram hukumnya. Oke? Be smart people. Bye. Lewat jalur Bambangan, langkah ini dimulai. Hutan pinus berbisik, udara sejuk menyapa. Setiap pos adalah cerita tentang sabar, tentang doa. Di jalur Bambangan ini, yang kita rasa jalurnya enak banget. Jalurnya rapi, banyak penanda jalan, jadi jelas jalan ke sana itu kemana, jalan ke situ kemana. Oh iya, buat elevasinya untuk dari pos 1, pos 2 sampai dengan pos 3 enak sih, tidak terlalu terasa. Jadi nyaman untuk mendaki. Dari pos 1 sampai mau ke pos 3 sudah makan waktu berapa jam, Mbak? 2 jam. Wow. 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Yang seharusnya estimasinya itu hampir. Dan kita kayaknya cepat sih ini. Oke. Jauh dari estimasi ya? Jauh dari estimasi. Oke. Dan ini karena kita latihan fisik ya. Oke. Kalian jadi pendaki yang smart. Hai guys. Selama pendakian ini kita dibantu sama 2 porter kita, yaitu pertama Mas Japra sama Mas Oni. Mas Oni yang nggak tahu tuh kemana. Nih dia, Mas Japra. Ada yang kenal gak? Ada yang kenal gak? Ada yang kenal gak? Perlu dibahas gak di sini? Gak usah lah ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Iya, yang lalu biarlah berlalu. Oke guys, kita tadi udah istirahat makan, kurang lebih kita 30 menit istirahat makan, 30-40 menit ya. Ini kita hampir lama sih di pos 3, santai, karena kita dari pos 1, 2, 3 udah push banget, cuman 2,5 jam doang dari pos 1 sampai pos 3. Mantap gak? Tadi udah makan. Recommended banget makanan di base camp Kang Oji. Ibunya masaknya enak banget. Even cuma telur dadar sama buncis enak banget tau. Rasanya tuh pas semua. Keren deh. Menambah stamina. Uhuy. Spontan. Uhuy. Gimana? Spontan. Halo guys. Lumayan treknya dari pos 3 ke 4 lumayan curam. Elevasinya udah mulai gila-gilaan. Lihat. Dan Kak Meta udah mengeluh. Udah banyak keluhan dia. Mulai dari pos 3. Lihat. Stay tune terus ya. Bye. Pos 4. Coba spill waktunya.
Waktunya 44 menit. Dari Anjay. pos 3 ke 4 kita 44 menit. 44 menit. Gila. Keren sih. Yang paling ujung tuh keren. Sesepuhnya kita. Sesepuh. Keren. Oh, sesepuh. Kita udah sampai di pos 4 sama Rantu. Kita foto-foto dulu di sini ya. Kita foto-foto dulu. Iya, kita foto-foto dulu. Ini ada ada baru. ada anggota baru tiba-tiba. Tuh. Kakak dari mana, Kak? Manis manja. Ya, sama lah. Ini Jaksel mana, Kak? Senopati. Oh, Senopati. Udah Cilandak. Iya, di Cilandak. Beda. Stay tune terus ya. Akhirnya kita sampai di Samyang Rangka. Samyang Rangka pos 5. Mantap. Kak Meta. Pos 5 Kak Meta. Mantap. Dengan nafas terengah-engah, dengan sisa glukosa yang ada di dalam darah, dibantu dengan lemak-lemak yang bergetar. Gaya aja begini kan? Kalian nggak tahu dari pos 3 ke pos 4 gimana? Udah baik. Melehoi. Nggak lah, kuat lah kita mah. Iyalah, dia bisa ngikutin pace kita. Anjay. Keren loh Kak Meta. Perkembangannya sungguhlah pesat. Kalian yang nonton di Gunung Gede, terus habis itu nonton di Gunung Lawu, Sindoro, perkembangannya itu pesat banget. Keren loh, keren Kak Meta. Jadi tetap stay tune terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhirnya kita sampai di campground pos 5. Atap Jawa Tengah. Keren. Nyata. Kameta. Ayo kita bam. Kameta. Bam, ayo. Buruan Kameta. Kita bam. Selamat. Siap banget. Alhamdulillah. Oke guys, kita bangun tenda dan masak-masak sama Oke Porter. guys, kita harus bahas ini karena ada pertanyaan yang bagus dari Icot. Kenapa sih? Emang ya, kalau kita naik gunung itu kita tuh kayak fresh banget, gak mikirin kerjaan. Ya iyalah, kita harus keluar dari zona nyaman gak sih? Ngelihat ijo-ijo, ngeliat biru-biru gitu. Ya gak sih? Terus kenapa kok morfin gitu, kecanduan gitu? Asal kalian tahu, sebelum dia kecanduan seperti ini, dulu kita ke Papandayan, aku ajakin dia, even ke Papandayan doang. Ke Papandayan kan ya jatuhnya kan trekking doang ya, nggak yang gunung yang gede gitu. Trekking doang. Kata dia gini, enggak, aku nggak mau, aku takut karena aku takut nggak ada jalurnya. Padahal gunung-gunung sekarang itu sudah punya yang ngurusin, jadi jalurnya tuh enak banget dan ada jalurnya nggak mungkin nyasar gitu loh. Terus sekarang ceng dia ketagihan naik gunung. Jadi kenapa sih kok bisa ketagihan naik gunung, Cot? Nggak bisa jelasin sama kata-kata sih ya. Cuman Iya. kayak nagih aja gitu, nggak sih? Nagih, iya. Pengen aja gitu, mau ke gunung apa lagi ya gitu. Iya. Semua orang yang menganggap itu aneh, coba sekali aja pasti nagih, Kan. coy. Dengerin. Jadi buat kalian yang ngeliat, kenapa sih lu harus naik gunung? Kan tuh capek. Ya, nggak itu. Capek itu nomor kesekian. Kita ada sesuatu hal yang kita bisa lihat gitu loh. Anyway ini, karena kita naiknya di bulan kemarau,
Jadi kalau kemarau itu pasti lebih dingin karena anginnya banyak. Anginnya banyak. Jadi ini anginnya banyak banget dan debunya lumayan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah menurut kalian naik gunung tuh candu gak sih? Kalau candu, coba komen di komen ini ya, komen YouTube ini ya. Coba komen kenapa sih kalian tuh seneng sama naik gunung? Komen ya, komen sebanyak-banyaknya. Oke, aku mau lihat tanggapan kalian tuh apa sih? Mari makan guys. Tetap ya teman-teman, di pendakian ini walaupun dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun kita punya slogan, yaitu tolong Ica, Makan mie, mana main? makan mie mana main. Kita makan nasi, ada kerupuk, dan kalian tahu kita makan apa? Rawon daging ya, nggak ada lagi sop bakso, nggak ada, rawon daging. Oke, enak banget kan? Tinggi protein banget. Tinggi protein banget, berguna untuk kita summit besok. Ada tempe, ada bawang jagung. Makan. Tadinya kita mau bawa kerupuk ya, ternyata di sini ada kerupuk. Enak. Kalian yang nggak ikut pendakian ini kalian nyesel. Kita makan rawon daging sapi, bukan segala sapi nih, sapi Wagyu F5. Iya kan? Ada yang lapar banget, gila. Lapar banget dia. Udah siang nggak makan. Saya lapar banget kan, Jay? Banget. Gimana kak? Wah, mantul. Tidur langsung makan. Habis makan langsung tidur. Hai, selamat pagi semuanya. Ini kita lagi persiapan buat summit puncak atap Jawa. Are you ready guys? I'm ready. Anjay. Doain kita selalu happy, lancar, dan semuanya good. Min. Amin. Tetap stay tune ya. Bye bye. Halo guys. Kita udah summit dari pos 5. Ini kita udah sampai di pos 6. Dan morning sickness comeback. Selalu kalau summit begini nih summit. Kak, Buar nggak? aman nggak? Wow. Happy nggak? Nggak. Sip ya lah. Keren banget ya. Jalurnya sempit, jadi susah kalau buat kamera, buat filming susah. Jalurnya sempit terus kelok-kelok, banyak ranting. Jadi baru bisa di sini. Kita lihat. Keren. Sunrise-nya udah mulai muncul. Kita mau ke arah pos 8 yang jalurnya naik terus, pantang putus. Kita lihat sunrise-nya. Keren gak sih? Mau kalian? Hai guys, kita udah mulai sampai di pos 9 dan lihat, I give you lautan awan, Gunung Selamat, ya Babangan yang is the best. Keren banget, mau nangis. Gila sih, kalian harus kesini sih ya. Tapi kalau kesini harus siapin fisik, jangan lupa. Jangan sampai tiba-tiba kesini nekat, nggak boleh ya. Karena treknya jujur dari pos 8 sampai sini tuh gini banget. Tapi ini terbayang. Sindoro Sumbing, kalian bisa lihat. Keren. Stay tune terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
batas aman pendakian. Ya, ini adalah batas aman pendakian. Karena akhirnya kata dari water kami di sini kalau misalnya ada apa-apa nggak bisa evakuasi formal. Evakuasi apa? Formal ya? Evakuasi pribadi. Kalau ya sini. Kalau dari sini ke sini. Oh, evakuasinya resmi. Tapi kalau melewati ini, amit-amit jangan baik ada sesuatu kita, jadi evakuasi pribadi. Jangan sampai ada upaya teman-teman. It's the best view. Baru pertama kali aku melihat Bam. Hey, here we go. Kita sampai di atap pelajar. Keren. Tahap 3 udah lulus S3. Yeay. Ya, belum. Yeay. Keren. Kita udah selesai buat ke summitnya, ke summit. Kita udah selesai, kita udah foto-foto, kita udah menikmati alami, kita udah hamparan lautan. Jangan lupa kita juga dibantuin sama 2 porter handal. The best. Oke, jadi segini aja vlognya. Kalian lihat sendiri. Kalau kalian mau kesini, kalian lihat dan persiapkan sendiri apa yang sudah saya jabarkan di sini. Dari tracknya, dari semuanya, tapi worth it sih karena kita disuguhkan. Udah lah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. See you in the next vlog. Bye. Nih, buat kalian yang nggak expect Kak Meta bisa naik ke Gunung Slamet, nih, sentil loh. Nih, kita berhasil menaklukkan Slamet. Dadah. Jadi gimana pendakian ini? Selamat. Gini doang.
Aman nggak? Wow.